Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali, kali ini tetap membahas tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang YouTuber yang sukses. Kesiapan penting, karena segala sesuatu kalau tidak siap, kita pasti akan kewalahan. Dalam edukasi yang terdahulu, kita sudah bahas tentang bagaimana supaya yang kita lakukan itu sudah langsung mendapatkan keberuntungan atau langsung mendapatkan kesuksesan, yakni ditempatkan mindset kita ditata menjadi niat yang baik, sehingga apapun yang kita bikin akan memberikan kemanfaatan, dan manfaat itulah kesuksesan kita di sana. Karena dengan bermanfaat kita menjadi sebaik-baik manusia. Manusia yang baik itu parameternya bukan seberapa harta yang diperoleh, tetapi seberapa dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Konten YouTube yang kita unggah, video yang kita produksi, ini orientasi utama kita adalah harus bagaimana supaya mengantarkan kita menjadi orang yang benar-benar bermanfaat. Produk kita bisa memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, bermanfaat. Itulah kesuksesan seorang YouTuber, bahkan sejak sebelum video itu dibikin. Nah, kemudian kalau sudah itu kita miliki, berpeluang beramal jariah. Setiap konten yang kita unggah, kalau itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang baik, maka ingat, yang kita unggah itu di dalam dunia maya itu insya Allah tidak akan bisa hilang selamanya. Selama sistem semesta alam ini belum berubah, selama satelit itu masih beroperasi, dan selama Google, selama sistem internet itu masih ada, maka jejak digital kita di situ akan tetap ada. Bayangkan sekarang, ketika kita membuat sesuatu yang baik, kemudian hari ini dilihat orang, kemudian menginspirasi orang untuk berbuat baik. Misalkan bikin kue, bikin kue, ini kan satu kebaikan. Bikin kue dengan bahan-bahan yang halal, dengan cara-cara yang praktis, sehingga orang yang nonton video, nonton unggahan kita itu, nonton video di YouTube kita itu, kemudian terinspirasi untuk bikin, untuk menyenangkan suami di rumah, untuk menyenangkan anak-anak, untuk membantu menumbuhkan ekonominya dengan membuat kue itu, dan lain sebagainya. Atau tanam-tanaman, bagaimana menyemai tanaman, kemudian dengan cara yang praktis, dengan alat-alat yang mudah, dan itu menginspirasi orang, kemudian orang praktekkan itu, maka itu jadi kebaikan. Jejak digital yang kita posting di YouTube tidak akan kecuali dihapus oleh kita, kecuali kita hapus atau di take down sama YouTube, sama sistem, itu beda. Tapi selama tidak kita hapus dan selama tidak menyalahi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh YouTube, maka video kita itu akan selamanya ada di situ. Nah, jejak digital inilah hal yang kita posting, kemanfaatan yang kita posting, kebaikan yang kita posting, yang kita unggah dalam YouTube itu, selama itu orang melihat dan terinspirasi kemudian melakukan kebaikan, maka kita yang membuat video, yang mengunggah ke channel itu akan insya Allah mendapatkan aliran pahala. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan. Kita mengucapkan kebaikan, satu patah dua patah kata, atau kita membuat sesuatu yang sepele, dan itu kebaikan. Kita tidak kenal orang yang akan melihat video kita, tetapi dikala orang menonton video kita dalam YouTube itu kemudian terinspirasi, mendapatkan satu kemauan untuk melakukan kebaikan
dari apa yang kita ucap, dari apa yang kita tutorialkan, dari apa yang kita tayangkan, inspirasi, menginspirasi, kemudian melakukan meskipun tidak sama persis, maka pengunggah video, kita yang punya channel, kita yang bikin video, kita yang punya niat baik itu akan terus mendapatkan aliran pahala selama yang kita lakukan itu menginspirasi orang, dilakukan oleh orang lain. Seberapa banyak orang yang terinspirasi dan melakukan kebaikan yang kita bikin dalam channel, dalam video itu, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Meskipun kalau kita sudah meninggal, video di dalam YouTube kita masih ada dan berpotensi masih diamalkan atau masih dilakukan oleh orang, maka pahala akan tetap mengalir. Sebaliknya, ini yang gawat ini. Apabila kita bikin konten atau kita mengunggah sesuatu yang di situ akan menginspirasi kemudorotan, maka setiap orang yang kemudian melihat saja keburukan, misalkan aurat dibuka atau yang tidak senonoh lah, ya, orang melihat saja sudah mendapatkan satu ketidakbaikan, dan ketidakbaikan itu pun akan mengalir siksanya kepada yang mengunggah, yang memproduksi dan lain sebagainya. Bisa jadi kita tidak bikin video itu, tetapi ketika video tidak senonoh itu yang kita unggah, kemudian orang menonton, kemudian melakukan keburukan atau terinspirasi dari tontonan itu untuk melakukan keburukan, hati-hati, itu akan mengalirkan dosa. Jadi sama-sama kita membuat sesuatu, yuk kita atur dua hal. Yang pertama kemarin niat kita, bagaimana supaya yang kita produksi, yang kita bikin ini, video ini bisa memberi manfaat pada orang lain karena sebaik-baik manusia. Dan kita ingin menjadi orang yang terbaik, bisa memberikan kontribusi kemanfaatan kepada sebanyak-banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah berniat baik, niat kita sudah lurus, ikhlas, ingin mendapatkan pengakuan Allah, pengakuan Rasulullah bahwa kita berbuat ini demi untuk agar kita diakui sebagai orang yang khair, yang khairun, yang terbaik, maka pastinya produk yang kita bikin nanti juga produk yang baik, ya, yang thayyib. Lucu iya, bagus iya, jangan begitu. Jadi bermanfaat iya, mentakjubkan iya, menginspirasi, intinya itu, menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan. Di situ dapat pahala double kita, dapat keuntungan double kita, selain nanti bisa menjadi viral, adapun viral, dapat banyak subscriber, dapat like, dapat komen banyak, itu sudah konsekuensi logis dari sesuatu yang kita bikin, dari niat kita dari dalam hati, maka akan menyentuh setiap orang yang akan melihat, setiap orang yang menonton, begitu, dan menstimulasi, merangsang orang untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang kita ucapkan, sebagaimana yang kita praktekkan, contohkan, dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah terinspirasi dari kebaikan yang kita lakukan itu tadi akan mengalir, dia berpahala 100%, dan kita pun juga mendapat pahala 100% seperti yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala atau kebaikan, keberuntungan orang yang melakukan kebaikan atas informasi, atas inspirasi dari kita. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka dunia YouTuber ini adalah dunia yang sangat asik dan sangat menenteramkan. Ketika kita tempatkan niat dan tempatkan perilaku kita, bagaimana kita membuat video, memposting dan lain sebagainya, insya Allah akan mendatangkan kebaikan dari berbagai sisi spiritual iya, pahala, ketentraman dan lain sebagainya, dan sisi material dunia jelas. Demikian, mudah-mudahan menjadi YouTuber yang religius dalam tanda kutip, produk kita bisa memuat dua hal tadi itu, didasari atas niat yang baik, yang suci, dan dikemas ya dengan sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat kebaikan bagi orang lain, dan kebaikan itu akan imbas kepada kita secara otomatis. Sekali lagi selamat berkarya, mudah-mudahan sukses dunia akhirat.
sukses menjadi YouTuber, dan sukses menjadi insanul kamil. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.